Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan khutbah salat Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi di Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, yang disampaikan oleh Ustadz Zainal dari Cemani, Solo. Bersama kami Herbal Medika T8 Taji Juwiring, Klaten. Jangan lupa selalu subscribe, like, share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengenang sebuah perjalanan dari seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nabi Ibrahim, yang mana kita pahami bahwasanya di dalam Al-Qur'an ya, nama Nabi Ibrahim diulang-ulang di dalam beberapa surat. Diulang-ulang dalam beberapa surat sampai 89 kali diulang kisah tentang Nabi Ibrahim dan keteladanannya. Diulang sampai 89 kali. Kita bandingkan tentang syariat-syariat yang lain, apakah itu syariat tentang sholat, zakat, kemudian syariat-syariat yang lain. Ya, maka yang paling banyak disebut di situ adalah Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena pada hakikatnya di dalam diri Nabi Ibrahim ya terdapat banyak tauladan dan qudwah yang harus kita pelajari dan harus kita renungkan. Di mana qudwah dan kepemimpinan, keteladanan dari Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita tahu bahwasanya tidak semua peninggalan ajaran daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak semuanya dimasukkan ke dalam syariat Al-Quran. Tapi keteladanan Nabi Ibrahim dimasukkan dalam syariat Islam, disebutkan di dalam Al-Quran sampai 89 kali. Ya, nama Nabi Ibrahim disebut sampai 89 kali di dalam beberapa surat. Ya, kalau kita mengenang daripada perjalanan Nabi Ibrahim, di mana beliau di masa yang sudah umur sekitar hampir 100 tahun, beliau belum punya anak. Ya, kemudian Siti Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim, yang pada waktu itu juga menginginkan seorang anak, mendambakan seorang penerus di dalam perjuangan untuk berdakwah. Ya, beliau pun berdoa kepada Allah SWT, sehingga pada waktu ketika Allah SWT memberikan karunia seorang anak, beliau sudah berumur 100 tahun. Ya, dari seorang istri yang kedua yang disarankan kepada Sayyidati atau Siti Sarah kepada Hajar untuk menikah lagi dengan Hajar dengan tujuan untuk mendapatkan anak ataupun mendapatkan generasi penerus dalam perjuangan. Maka ketika Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, Allah pun memberikan karunia yaitu seorang anak yang bernama Ismail. Di mana pada waktu itu beliau berumur 100 tahun dan Siti Hajar sudah berumur 99 tahun. Ya, 99 tahun itu masih bisa melahirkan. Kenapa ya? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingat
masa umur daripada Nabi Nuh yang berumur 1000 tahun. Jadi dalam berdakwah 950 tahun itu pun dimasukkan di dalam syariat Islam untuk menjadi sebuah keteladanan. Maka ketika itu ayat lewat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika Nabi Ibrahim melahirkan seorang anak yang diasuh oleh Hajar, kemudian beliau berpindah dari negeri Syam, kemudian berpindah ke Mekah, ya, ke Jazirah Arab pada waktu itu. Setelah sampai di situ, Nabi Ibrahim pun meninggalkan istrinya Hajar bersama Ismail yang masih bayi, yang mana kelahiran tersebut dinanti berpuluh-puluh tahun. Setelah selesai, Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan meninggalkan Hajar sendirian di kota Mekah, di mana pada waktu itu Mekah adalah sebuah gurun pasir yang tidak ada air walaupun setetes, dan tidak ada daun walaupun hanya selembar saja, di mana pada waktu itu tidak ada air pun sedikit pun dan tidak ada pohon-pohonan sedikit pun. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, hanya membawa sekitar 2 kantong air saja atau 1 kantong air saja, yang mana itu hanya mungkin bisa bertahan sampai 2 hari atau 3 hari. Maka ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di tempat yang tandus, yang tidak ada air, tidak ada pohon, maka Ibrahim pun atas perintah Allah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dalam kesendirian dan tempat yang panas dan gersang. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, Siti Hajar pun berprotes, bukan protes tapi bertanya, ya hai Ibrahim, hai natarabu ya Ibrahim, atatrukuni huna. Ya, kata Hajar begitu bengoi, ya, meneriaki Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Apakah engkau akan tinggalkan saya di tempat yang tidak ada air seperti ini? Maka Nabi Ibrahim pun tidak tega. Ketika diteriaki seperti itu, dikejar oleh Hajar, Ibrahim diteriaki, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku di tempat yang gersang ini? Nabi Ibrahim pun tidak menoleh. Karena bagaimanapun juga Nabi Ibrahim adalah seorang manusia yang dia juga punya rasa tidak tega. Maka Ibrahim pun tidak menoleh dan terus berjalan. Dikejar lagi sama Hajar dan dikejar terus, ditanya, wahai Ibrahim, akankah engkau tinggalkan aku di sini? Ibrahim pun tidak mendengarnya, tidak mau mendengar, tidak mau menjawab, berjalan aja terus. Karena apa? Karena ketaatan dan ketundukan yang kepada Allah SWT. Maka ketika berulang kali Hajar menanyakan kepada Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku di sini? Setelah beberapa kali bertanya, Ibrahim pun berhenti, kemudian menoleh ke belakang. Iya, saya akan meninggalkan kamu di sini. Kemudian Hajar pun mengatakan, apakah ini perintah Allah atau dari pribadi kamu? Kata Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah, berangkatlah. Saya masih akan bersama dengan Allah untuk tinggal di tempat ini. Maka begitulah kesabaran dan tawakal daripada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, di mana pada waktu itu adalah sebuah keteladanan yang besar, yang mana sampai berapa tahun lamanya, ya, di dalam riwayat disebutkan 7 tahun atau sampai 12 tahun, Ibrahim pun kembali ke Mekah dan mendapati Ibrahim sudah besar. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim sudah bertemu dengan Ismail dengan senang hati, ya, bayi yang ditunggu-tunggu, generasi yang ditunggu-tunggu sudah dewasa dan sudah bisa diajak berbicara serta diajak bermusyawarah. Maka di dalam keceriaan, kegembiraan pertemuan antara Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, tiba-tiba Allah merintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka beberapa kali di dalam mimpinya Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pun bertanya kepada Ismail, wahai anakku, inni ara fi manami inni adbahuka fadur mada taro. Maka Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai Ismail, saya telah bermimpi bahwasanya saya menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana, wahai Ismail? Ya, anak umur 7 tahun sudah bisa diajak bermusyawarah, sudah bisa diajak berbicara. Maka apa kata anaknya, wahai bapakku, ya abati if'alhu, kerjakanlah ya apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Fasatajidun insyaallah minasabirin. Kata anaknya, Pak, kerjakanlah wahai bapakku Ibrahim, sesungguhnya engkau akan dapati aku adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi itu ya lewat di antara wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya, di antaranya adalah melalui mimpi.
Ya begitu pula Rasulullah SAW itu pun melalui mimpi ketika kadang-kadang melalui mimpi ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu aja lewat sekilas yang dimana pada waktu sebelum Ibrahim menyembelih Ismail, maka disitulah iblis, ya setan mereka berkumpul untuk menghalang-halangi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka ketika itu Ibrahim pun dengan Ismail bareng-bareng ngambil batu dan dilemparinya iblis itu sampai dia hilang dan tidak kelihatan lagi. Maka diantaranya Jalehwa, maka melempar iblis itu kemudian diabadikan di dalam haji, yang mana ada rukun yang namanya melempar jumrah, yang pada hakikatnya adalah melempar iblis ketika Nabi Ibrahim dan Ismail melempar iblis. Ya, maka orang-orang haji pun melaksanakan lempar jumrah. Maka di saat itulah ya, kemudian Allah SWT menggantikannya dengan dilaksanakannya perintah Allah dan menggantikannya dengan seekor domba, yang mana pada waktu itu diganti dengan seekor domba dan hari ini sampai hari kiamat nanti akan menjadi syariat untuk mengenang perjalanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diantaranya ada beberapa persoalan yang bisa kita ambil. Ya, kita ambil di dalam kisahnya Nabi Ibrahim, di mana di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, ya, disebutkan bahwasanya laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Allah SWT menerangkan bahwasanya telah ada dalam pribadi Nabi Ibrahim dan Ismail serta para pengikut-pengikutnya suri tauladan yang baik, yang harus kita jadikan pelajaran, yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap kebahagiaan dan perjumpaan kepada Allah SWT di akhirat nanti. Maka di dalam ayat tersebut disebutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Maka Allah SWT telah menjadikan ketauladanan Nabi Ibrahim ya bagi umat manusia, yang kemudian disyariatkan pula di dalam Islam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dengan selamat dan pada hari kiamat nanti, yaitu supaya meniru diantaranya apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim tentang kesabarannya, tentang dakwahnya, tentang ketauhidannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka pada kasus daripada yang kita sebutkan tadi diantaranya adalah banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama diantaranya adalah Nabi Ibrahim sangat kuat di dalam memegang teguh akidah dan syariat. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir lagi ketika syariat itu diterapkan, diperintahkan oleh Nabi Ibrahim langsung mengerjakannya. Maka disebutkan bahwasanya pada satu hari ketika Rasulullah SAW ya beliau keluar dari pengasingan di sebuah lembah, ya keluar dari pengasingan di sebuah lembah setelah 3 tahun diasingkan, maka pada tahun ke-40 kenabian datanglah orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang pendeta-pendeta Nasrani dari suku Najran, di mana ketika mereka duduk di hadapan Nabi, mereka saling berdebat antara Yahudi dengan Nasrani. Yang mana orang Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah keluarga kami. Ya, kemudian Nasrani pun begitu, Ibrahim itu adalah keluarga kami. Berdebat di hadapan Nabi. Yang mana pada hakikatnya saling mengunggulkan, merasa bahwasanya Ibrahim itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani menganggap Ibrahim itu adalah keluarga daripada orang Nasrani. Maka ketika itu Allah SWT pun mengingatkan, menurunkan sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakinna kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah pun menegaskan ya kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Kenapa Allah membantah ini? Karena pada hakikatnya orang Yahudi itu dia adalah orang musyrik yang dia menentang nabi-nabinya. Sama halnya dengan orang Nasrani. Dia pun mengklaim Ibrahim itu adalah dari keluarga Nasrani, itu pun dusta. Orang Nasrani menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bagian daripada kehidupannya, bagian daripada nabinya. Padahal masa antara kelahiran Nabi Ibrahim dengan Yahudi dan masa dari kelahiran Nabi Ibrahim dan Nasrani adalah masa yang sangat panjang.
Kenapa Allah menurunkan masalah ini? Karena pada hakikatnya orang Nasrani dan orang Yahudi itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang mengklaim menganggap bahwasanya Ibrahim adalah nabinya. Mas Arison Kita sistem. tahu bahwasanya penentangan terbesar dari dakwah Rasulullah SAW adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah pun disebutkan yaitu walam dolin amin. Siapa orang yang dolin? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani, karena sepanjang sejarah Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus oleh bangsa Nasrani dan bangsa Yahudi, mereka selalu menentangnya. Maka itu aja ya, di antaranya Nabi Ibrahim sangat kuat di dalam memegang teguh akidah dan syariat. Ya, secara ringkas begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim dia tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah SWT. Bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa dan Allah SWT adalah Maha Esa. Yang mana Nabi Ibrahim selalu melaksanakan tanpa berpikir tentang apa yang dampak yang harus dijalan. Ya, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir lagi nanti bagaimana saya merindukan yang berpuluh-puluh tahun. Kemudian setelah ini, Jadi ini tanggal 28 Juni tahun 2023 dilaksanakan sholat Idul Adha di Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Ini penghitung sedekah sholat Id. Oh, sekali raka. Dengan cara yang satu, dengan cara yang YouTube kamu begitu rawi. Gimana katakan kepada bapaknya, ya, wahai bapakku, kul ara'atakum, ya, in atakum adabullahi aw atatkum sa'ah, ya, kul ara'atakum in atakum Tanggal 5 adabullahi Juli dilaksanakan Pilkades Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Nabi Kabupaten Ibrahim Klaten. mengatakan, wahai bapakku, bagaimana engkau menyembah sesuatu yang dia tidak bisa mendengarkan? Ini sound system. Engkau menyembah sesuatu yang dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membawa manfaat dan tidak bisa membawa madarat. Kenapa engkau sembah, wahai bapakku? Sampai bapaknya pun marah ya. Sampai bapaknya marah pun Ibrahim diingatkan, wahai Ibrahim, kalau kamu bicara seperti itu lagi kamu akan saya rajam. Artinya apa? Artinya akan dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim pun tetap kekeh ya. Di mana dalam memegang teguh akidah dan dalam memegang teguh syariat, maka Nabi Ibrahim selalu bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai pada suatu saat ketika Semoga Nabi Ibrahim sudah tidak sanggup lagi 2023, melihat kaumnya 5 Juli yang menyembah patung, aman dan sehingga kondusif. dikatakan bahwasanya pada suatu hari ketika Ibrahim keluar kepada kaumnya pada malam hari, maka Ibrahim pun melihat ke atas, melihat ke langit ya. Disebutkan di dalam surah di antaranya Nabi Ibrahim berkumpul dengan para kawan-kawannya, dengan tetangganya, dengan kaumnya di malam hari. Nabi Ibrahim dia mengatakan, Ustaz Samsul dia bicara Marah sendiri, bukan mengatakan pada kaumnya, dia mengatakan, Ngantuk-ngantuk. ketika melihat bintang-bintang, maka kaumnya pun melihat Ibrahim. Apa yang kau katakan lagi? Ada Rabbi, doa itu kau kapan di sana? Saya melihat bintang-bintang yang di langit ini adalah sebuah karunia, artinya sebuah ciptaan yang agung, maka inilah Tuhanku. Tapi beberapa saat kemudian bintang-bintang itu hilang, maka muncullah bulan. Maka mengatakan, saya inilah Tuhanku, karena bulan ini lebih besar. Saya tidak mau menyembah sesuatu yang fana, sesuatu yang hilang. Jangan berharap desa ini maju jika suara Anda masih bisa dibeli. Stop money politik Pilkades Taji. Patung-patung yang tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mendatangkan keburukan, dan tidak mendengar dan sebagainya. Maka kaumnya pun mengingatkan, wahai Ibrahim, hati-hati kamu bicara. Sampai satu saat Ibrahim pun tidak sanggup untuk melihat kaumnya, maka diam-diam dia mengambil pedang dan patung-patung tersebut dihancurkan. Kepalanya dipotong-potong semua, ditinggalkan satu yang paling besar. Dan Ibrahim pun pulang, dan kejadian itu tidak ada yang tahu.
Sehingga ketika mereka akan ibadah, mereka kaget karena kepala daripada Tuhan mereka sudah ngelundung semua. Maka mereka pun bertanya, mereka pun kaget dan bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Ya mereka bertanya gitu, man fa'ala hadza bi alihatina? Nah, semuanya saling bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Tidak ada satupun yang melihat. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, ana sami'tu ra'aitu syaban yuqalu lahu Ibrahim. Maka seorang laki-laki mengatakan, oh ya saya lihat ada seorang laki-laki, dia selalu mencela, ya selalu mencela, bahasa mencela dan meremehkan Tuhan kita ini. Siapa dia? Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Maka Ibrahim pun dicari kemudian dibawa ke kumpulan orang tadi, depan patung-patung tadi. Maka Nabi Ibrahim pun ditanya, wahai Ibrahim, hal fa'alta bi alihatina hadza? Apakah engkau yang melakukan pembantian terhadap Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Coba saja tanya yang paling besar itu. Ya di situ yang paling besar itu pedangnya dikalungkan di patung yang paling besar. Kata Ibrahim, coba saja tanya yang paling besar ini. Inkanu yantikun. Kalau dia bicara, cobalah tanya. Ternyata semuanya diam. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah gila. Kaifa ukallimu biman la yatakallam wa la yasma'. Kata mereka begitu, bagaimana saya akan bicara kepada patung yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Ya mereka justru mengatakan Nabi Ibrahim seperti itu ya. Kamu tuh gila wahai Ibrahim. Maksud saya harus bertanya pada patung yang tidak bisa bicara. Saya harus bicara pada patung yang tidak bisa mendengar. Kamu sudah gila kah Ibrahim? Maka Ibrahim pun mengatakan, kamu tahu ternyata patung itu Tuhan kamu tuh tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Kenapa engkau sembah? Maka semuanya pun terdiam. Maka di saat itu ketuanya, ketua daripada kaum itu langsung berteriak, unsuru alihatakum, ukhruku gitu ya. Kemudian apa? Mereka pun berteriak, tolonglah Tuhan kalian, bantulah Tuhan kalian, kembalikan kehormatan Tuhan kalian dan bakarlah Ibrahim. Maka pada saat itu Ibrahim pun ditangkap, kemudian disiapkan kayu, kemudian disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun tidak bergeming ya. Tidak ada masalah dan tidak pernah berpikir bagaimana nanti kalau dibakar, bagaimana kalau dibunuh dan sebagainya. Maka itu aja lewat di antara ketabahan dan kekuatan daripada akidah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di antaranya ya lewat bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki hujjah yang kuat di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi Ibrahim pun Allah berikan kekuatan tentang hujjah untuk membantah kaumnya. Yaitu di antaranya ketika Namrud memanggil Nabi Ibrahim, ya kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ya, saya bisa mematikan orang dan saya bisa menghidupkan orang. Bagaimana, kata Ibrahim? Dan dia pun memanggil orang yang lemah kemudian dibunuh. Dia katakan, saya telah matikan orang. Kemudian dikatakan lagi, seorang budak dia dibebaskan dari majikannya. Dia katakan, saya telah menghidupkan orang. Kata Ibrahim apa? Kalau memang kau adalah seorang Tuhan, kamu lihat, fa inna syamsa ya tatlu min asharqi. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu lihat bahwasanya matahari itu muncul dari arah barat. Kalau memang kamu Tuhan, coba munculkan di arah matahari itu muncul dari timur dan tenggelam di barat. Kalau memang kamu adalah Tuhan yang paling tinggi, coba terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Kemudian fabuhitalah dikafar. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang membalas daripada apa yang diucapkan bantahan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.